Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas 3E. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi epistemologi, ontologi, dan metodologi matematika. Pembahasan yang pertama yaitu epistemologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga metodologi. Epistemologi matematika. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika. Matematika sendiri merupakan bagian dari sekian. Artinya, matematika merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Beberapa ahli filsafat mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi beberapa ilmu pengetahuan secara garis besar. Menurut Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 macam ilmu. Yang pertama ada ilmu geometri, yang kedua ada ilmu aritmatika, ketiga ilmu musika, dan yang terakhir ilmu astronomi. Sedangkan menurut Immanuel Kant menyatakan bahwa ada 3 disiplin pengetahuan, yaitu yang pertama logika, yang kedua aritmatika, dan yang ketiga geometri. Epistemologi ini membagi kebenaran menjadi 3, yaitu kebenaran epistemolog, kebenaran ontologis, dan kebenaran sistematis dan teori pragmatisme. Adapun teori yang menjelaskan kebenaran ada 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran haruslah bersesuaian dengan fakta atau kenyataan yang ada. Sedangkan teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat tetap atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Sedangkan teori pragmatisme sendiri beranggapan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Yang kedua, ontologi matematika. Ontologi matematika merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan yang ada. Sesuatu yang ada termasuk di dalamnya ada hal-hal metafisik di dalam pengetahuan matematika tersebut. Sejarah mengatakan bahwa para ahli filosofi dan ahli matematika pada zaman dahulu mempergunakan matematika ini sebagai alat dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun menyelesaikan masalah. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai pada hal yang menakjubkan. Matematika modern ini tentang pengukuran yang digunakan untuk menghitung ketinggian awan dalam bidang penerbangan, dalam bidang meteorologi yang berkaitan dengan keadaan cuaca, ataupun cara kerja kamera yang selalu kita pakai. Matematika sebagai bahasa, artinya matematika sebagai alat yang menyatukan manusia dalam hal berhitung. Bahasa matematika berlaku secara universal dan internasional. Bahasa matematika lebih singkat daripada bahasa biasa. Lambang dan simbol dipergunakan untuk mempersingkat kata-kata yang berlebihan. Pada bahasa matematika telah disepakati simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, metodologi matematika. Metodologi matematika adalah penelaahan
terhadap metode yang khusus digunakan dalam matematika, yang dikenal sebagai metode aksiomatik atau metode hipotetik deduktif. Ada 3 macam metode dalam metodologi matematika. Yang pertama, ada metode deduksi. Metode deduksi adalah suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Yang kedua ada metode induksi. Metode induksi sebaliknya, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan metode dialektika adalah metode berpikir yang menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis, atau berdasarkan premis mayor dan premis minor untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang baru. Pokok-pokok penting dalam metode matematika yaitu yang pertama, aksioma. Aksioma merupakan keterangan yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian lebih lanjut dan menjadi dasar atau pegangan dalam sebuah perbincangan. Aksioma sendiri disebut juga dengan postulat. Yang kedua ada definisi. Definisi adalah sebuah proposisi yang mengantarkan pada hakikat dan kualitas sesuatu. Dan yang terakhir ada teorema. Teorema adalah suatu penemuan bentuk, pola, atau rumus matematika yang baru dan bisa dibuktikan berdasarkan aksioma-aksioma dan definisi-definisi secara logis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.